وقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال أيضا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini tidak sedikit pun karena upaya kita. Semua atas kehendak, kemauan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapapun usaha kita untuk datang ke tempat ini, tapi kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terlaksana. Kita pun terdorong untuk berbuat kebaikan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Bahkan kita pun terdorong untuk berbuat buruk, itu juga takdir Allah. Tapi kalau takdir baik, kebaikan yang kita lakukan itu ada ridho Allah. Tapi kalau keburukan, takdir Allah kepada kita bukan ridho Allah, tidak ada keridhaan Allah. Maka oleh karena itu sifat Allah itu sangat moderat, tidak memaksakan hambanya untuk taat kepada Allah. Kalau tidak taat mati, kalau tidak taat jadi miskin, jadi sakit, tidak ada. Begitu pula duduknya kita di sini karena kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan juga bayan, menyampaikan juga bayan karena kehendak Allah. Setelah itu kita sandarkan kepada Allah. Setelah bayan ini ikut kehendak baik itu Allah atau tidak? Salah. Sebelum berangkat paling ada yang bilang berangkat tidak berangkat tidak. Itu pasti ada. Tapi yang namanya hidayah, Allah cerongkan hati kita duduk di sini, subhanallah, mendengarkan Kargozari. Sebenarnya inti acara musda itu adalah Kargozari dari pagi sore mujakara. Bumbu-bumbunya adalah ayat tasbih. Tapi yang hadir tadi kayaknya sepakat sedikit, ngantuk-ngantuk lagi. Tapi yang namanya apa pekerja dakwah itu nggak perlu lagi Kargozari dengan mujakara. Saya mau keluar. Soalnya hari ini keluar. Inilah yang dikatakan hidayah dari Allah. Hidayah itu tidak bisa disengajakan.
Kalau bukan hidayah dari Allah, tidak akan tercapai. Tidak ada satu orang muslim pun yang ingin dia itu mati dalam keadaan maksiat. Semua ini beramal, tapi belum hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang kita ini tidak mensyukuri hidayah, tidak mempertahankan hidayah. Hidayah itu lebih besar daripada amal. Ya. Alhamdulillah dia sudah keluar, sudah sholat, sudah semua. Kecil itu yang lebih besar itu adalah hidayah. Itu yang kita syukuri, Pak. Hidayah. Orang bisa sholat Jumat, bisa puasa, bisa bersedekah, tapi ingat, banyak perbuatan-perbuatan amal baik karena ada tendensi. Nanti semua pemilihan rajin sholat, rajin sedekah, amal juga kebaikan kelihatannya, tapi tidak didasari oleh hidayah. Maka amal yang didasari hidayah itu, Pak, besar pahalanya, apalagi hidayah itu sendiri. Apa itu hidayah? Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita usahakan atau tidak kita usahakan. Beda dengan hadiah. Hadiah kerja dulu baru dapat hadiah, ikut lomba dulu baru dapat hadiah. Tapi kalau hidayah ini adalah pilihan Allah. Tidak pandang dia ganteng, berilmu, orang kaya, tidak. Rasulullah SAW dengan gigihnya, usahanya yang kuat supaya pamannya ini masuk Islam, yang membelanya, yang jadi donaturnya, yang mencintainya. Betapa cintanya Nabi kepada pamannya, namun di akhir hayatnya tidak mampu masuk Islam. Tapi heran orang yang pernah melukai hati Nabi, yang pernah menolak daripada paman Nabi, membelah dada paman Nabi, budak dari Habsyi, dia yang dapat hidayah. Sampai dia datang kepada Nabi, Nabi tidak mau menatap wajahnya karena akan teringat peristiwa lalu yang bisa melukai hati Nabi lagi. Saking tidak sukanya, tapi Allah suka, Allah mau, Allah kehendak. Innaka la tahdi man ahbabta wa la yahdi Allahu man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu bagi Allah kehendaki, bagi yang Allah kehendaki. Allah. Nah, duduknya kita ini hidayah. Kalau melihat background kita semua, kita di sini ini tidak pantas dapat hidayah. Dulu meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Betapa kurang ajarnya kita ini, Pak, dengan Allah dulu. Tapi Allah tidak laknat, Allah malah kasih yang besar. Bukan hadiah lagi, Pak. Hidayah perkara yang sangat besar yang Allah berikan kepada pendosa seperti kita dulu. Kalau tidak keluar apa-apa. Sahabat setelah dapat hidayah melawan pasukan Romawi, langsung cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, ditangkap. Berikan hukuman mati. Masya Allah. Ditawarkan, kamu orang dekatnya Muhammad, kalau kamu tinggalkan agamamu, separuh kerajaan ini akan menjadi
jangankan separuh kerajaanmu semua serta seluruh tanah Arab diberikan kepadaku, aku tidak akan mundur sedikit. Keras. Anak buah perintah, coba, karena dia belum lihat siksaan, gertak dia, sediakan wadah balangan besar, mendidih air berjam-jam mendidih, uapnya sampai kena. Wah, gimana ini? Menangis ini sahabat. Wah, kata jenderal, nanti ya bagaimana menangisnya? Kenapa kamu takut? Tidak. Yang aku tangisi, kenapa Allah ciptakan cuma satu nyawa? Andaikan jumlah nyawaku seperti bulu rumahku ini, aku siap satu persatu nyawaku dan badanku ini dicelok. Ini orang paham akhirat. Orang mempertahankan hidayah seperti itu, mempertahankan hidayah. Karena kita ditawar keluar, nawar lagi. Amir, boleh mau daftar? Ini top daftar ini sebelum jor utama untuk kesuksesan daripada jor. Jangan kasih terus. Boleh pulang ke rumah. Itu baru jamaah ya. Jadi PTS keluar sesuai dengan cutinya. Dapat 10 hari, full 10 hari. Full 10 hari. Insyaallah ada. Seorang polisi baru keluar 3 hari berapa kan? Kasih 40 hari usia. Hanya keluar 10 hari. Oh, masa lalunya, tahu bilang masa lalunya. Wapsi, 2-3 hari setelah wapsi, Allah cabut setelah sholat zuhur masih dalam keadaan wudu. Allah, 10 hari Allah hargai dengan husnul khotimah. Allah, apalagi yang jangan sampai di akhirat nanti orang keluar 10 hari husnul khotimah, 40 berkali-kali. Oh, mati begini kan? Semoga dia hidup. Maka pentingnya kita mempertahankan hidayah ini, Pak. Setelah hidayah, Allah berikan taufik. Hidayah itu kan anugerah. Hidayah itu anugerah kepada orang yang dicintai Allah sesuai dengan pilihan dan kehendak Allah, seperti orang yang diundang di istana raja, walaupun tidak dikasih minum, tidak ada apa-apa, sudah diundang, ini sudah lumayan ini. Apalagi sudah melayani raja, membantu presiden, pampresnya apa semua itu orang-orang dunia itu terpilih itu. Nah, kita ini dipilih oleh Allah melalui hidayah. Alhamdulillah. Dikasih gaji minimal cuma pagi dengan sore di jalan Allah, melebihi mendapatkan dunia dan isi. Itu gaji kita itu. Belum dicari 3 hari 4 bulan, sepagi sepetang di jalan Allah, lebih daripada mendapatkan dunia dan isinya. Gaji itu. Taufik, apa itu taufik? Kekuatan melaksanakan ibadah, kekuatan melaksanakan daripada perintah Allah, namanya taufik. Dan taufik ini lebih besar daripada amal kita. Kekuatan melaksanakan amal, taufik ini lebih besar daripada amal. Kenapa demikian? Karena amal itu dari kita kepada Allah, sedangkan taufik dari Allah menuju kita. Kalau kita persembahkan amal kepada Allah, belum tentu sempurna. Walaupun hati dengan lidah kita ini agak berbeda. Selalu begitu, Pak. Setelah takbir inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, janji kita
sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bagi Allah pencipta semesta alam. Setelah itu malah kita pengen cuma terjadi. Baru ucap inna sholati wa nusuki langsung ingat dunia kecil. Karena ini persembahan kita, ibadah kita kepada Allah. Begini modelnya. Tapi yang datang dari Allah adalah kebaikan taufik. Jadi taufik itu lebih besar daripada ibadah. Jangan-jangan orang yang punya hidayah dan taufik itu beda dengan kita. Ketika orang sudah keluar 3 hari meningkatkan pengorbanan, begitu dengar takaza agama, begitu dengar azan tersentuh hatinya, begitu dengar kargojani turun makomi, dia tingkatkan makomi. Jadi penting dalam muda itu dulu di dalam menjaga makomi. Datang seluruhnya supaya tahu ada keresahan kita. Penurunan jumlah ahbab keluar dalam halaqah satu periode itu berapa? Selama 4 bulan. Dulu mungkin 100, sekarang tinggal 60. Nah, kalau kita tidak duduk di situ, kapan kita tahu? Kemudian inayah. Inayah itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ini paling banyak iman meningkat ini menyaksikan pertolongan Allah. Kapan kita ditolong oleh Allah? Contoh, datang sama bupati. Pak Bupati, saya minta bantuan. Saya ini tidak ada rumah. Ngaku tidak ada rumah. PC kamar di rumah 2 tingkat. Berapa bantuan rumah dia? Ya. Nah, kita ini mau tawakal kepada Allah, nanti ada semua. Mau keluar kita nanti selesai ini, nanti ada tapak ini, nanti ada ini, baru keluar. Nah, bagaimana mendapat pertolongan Allah nanti ada semua baru keluar? Tapi saya ada tanggungan ini, kredit itu, siapa yang suruh? Kau sendiri yang buat, kau sendiri yang tangkis. Bagaimana? Maka rasa tawakal pertolongan Allah tidak akan wujud. Karena apa? Masih ada makhluk besar, masih bergantung kepada makhluk. Masih bergantung kepada makhluk. Sehingga keluarga kita tunggu sempurna tafakur, tunggu selesai masalah, akhirnya keluar tidak ada Islam. Tidak melihat pertolongan Allah. Tidak ada apa-apa itu, ada kita tinggal kamar. Mungkin kalau cuma jangankan 4 bulan, 10 hari saja tidak cukup itu. Bismillah. Nah, ketika keluar, ada kau bicara, alhamdulillah abi, saya ini begini kau cari. Naik iman, ahli naik iman, yang keluar juga naik iman. Pertolongan Allah. Sudah jawab kan? Jawab. Ini teman-teman lain sudah duluan ini, insyaallah. Maka yang hadir di sini insyaallah bisa siap untuk keluar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah apabila kita tidak pertahankan, kita tidak jaga, jangan heran sering kita dengar perkataan para masyayikh bahwa ini sudah diterima di sisi Allah, tapi kita ini diterima atau tidak? Saya teringat satu makalah di dalam kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babul qabul. Terkadang Allah bukakan kepadamu pintu ketaatan dan Allah tidak bukakan pintu pengkaburan. Terkadang Allah bukakan
pintu ketaatan, mampu sholat, mampu zakat, mampu puasa, mampu keluar di jalan Allah. Wa ma fatahalaka babak qabul, dan Allah tidak membukakan pintu pengkabulan amalmu. Amin. Maka ketaatan yang dikabulkan oleh Allah itu terbagi dua. Ketaatan zahir, ketaatan batin. Ada dua syarat, zahir dan batin. Zahir itu apa? Tanda-tanda dikabul, yaitu kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Atau besok keluar, jangan tunda. Hadirin sekalian, datang di satu undangan, pesta undangan jam 8, datang jam 10. Kira-kira masih ada resepsionis sih, istiqbal. Jangankan istiqbal, makanan sudah habis. Datang bukan tepat waktunya. Hari ini kita menandakan itu, kau lihat amal kita itu, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah dalam kebaikan, dalam ampunan Allah. Apalagi yang sebertahun-tahun tidak bisa. Harus bilang lagi. Ini pertama itu menghargai waktu, Pak. Jangan sampai waktu ini sia-sia, Pak. Waktu kita ada dua saja, waktu intikali dengan waktu makomi. Makomi ada dua, makomi masjid dan makomi di rumah. Sudah tidak kita hidupkan 5 amal di rumah. Jangan harap peningkatan makomi bisa tercapai kalau Anda tidak hidupkan ta'lim 5 amal itu. Karena ta'lim 5 amal itu ada musyawarah, ada tasjil, ada mansifat. Kalau tidak musyawarah, ibu katakan cuma musyawarah boleh. Musyawarah paras tidak, cuma itu saja musyawarah. Tapi musyawarah kasih akan tidak saling kasih. Saya bulan apa bulan selalu. Mas Tua insya Allah. Walaupun cuma kasih biasa, itu baru besar, Pak. Kenapa dunia ini bisa tampak rumah bagus, mobil mewah? Kenapa suami istri kok kasih? Beliau tidak ada kerjaan, mungkin kalau sama. Pak kasih. Kenapa abang tidak bisa keluar 4 bulan? Karena tidak mau kasih dulu. Sudah sabar. Yang kedua, menjaga atau menghindari makanan haram. Kau lihat, ya sebenarnya nggak boleh, tapi kalau amalan masih haram. Yang haram itu terbagi dua. Ada secara zatiah, ada secara wasilah. Zatiah haram itu tahu-tahu mampu kita hilangkan. Makan makanan daging yang haram, minuman haram. Oh, tidak mau. Ustaz, tidak mau. Tapi yang wasilah ini, Pak, banyak kita bocor. Muamalah doi tidak pikir-pikir haram dengan. Karena apa? Uang yang didapatkan dengan haram beli gula tetap manis rasanya. Tidak ada uang haram beli gula jadi manis. Tidak ada. Ada bawah sini. Makan riba, rentenir, sholat, puasa, haji, ada kekuatan, pintu ketaatan Allah buka. Tapi pintu makbuliyah tidak terterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marah. Ini hadirin para sekalian.
qauliyat, ketakwaan. Qauliyat adalah secara zahir, secara batin. Yaitu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Sering kita ucapkan sifat kelima, ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata khalas atau khalis, murni, emas murni, tok tidak ada campuran. Amalan murni tok karena Allah. Tidak ada embel-embel ini, embel-embel itu. Hanya kepada Allah. Maka di dalam usaha dakwah ini kita untuk belajar ikhlas, meninggalkan apa yang kita cintai, membawa apa yang kita cintai. Meninggalkan apa yang kita cintai, mengorbankan apa yang kita cintai, supaya belajar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini usaha dakwah ini usaha yang berkah. Saya baca satu SMS saya. Ustaz, kapan kita ingin bertemu termasuk di organisasi keagamaan? Cepat dilaksanakan. Tanggal begini, tunggu Pak Ustaz. Soalnya ini belum cair ini, disanggaran belum cair, jadi pertemuan ditunda dulu. Menunggu dulu begini baru bakaran. Kan? Tapi kalau dakwah tidak, bakaran dulu, nah baru Allah tolong. Masya Allah. Selesai? Ikhlas. Yang kedua adalah tidak adanya di dalam hati kita itu sifat takabur atau sifat merasa ada posisi di sisi Allah, merasa berjasa kepada Allah karena sudah beribadah. Insyaallah. Merasa ada tendensi, merasa ada jasa kepada Allah, padahal tidak punya apa-apa kita. Yaitu ada menunjuk meniadakan tidak ada rasa ujub, bangga terhadap amal-amal kita itu, Pak. Membanggakan amal-amal kita. Ini kalau masih seperti ini amal kita pertanda belum qauliyat amal-amal kita. Maka boleh kita mengecilkan yang apapun hari dalam arti tasbih. Tapi kalau dalam arti pengorbanan dan qauliyat belum tentu Pak ampunan Allah terima dengan tidak. Kalau tasbih ya harus tinggi-tinggi, 40 hari bisi-bisi. Mas Turi, tasbih seperti itu memberi semangat. Tapi kalau dalam masalah qauliyat penerimaan amal bergantung kepada keikhlasan dan tidak ujub, tidak merasa. Ini barang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perkara inilah insya Allah pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hidayah, memahami ketaatan. Jadi jangan pernah bagi dengan ketaatan. Belum tentu ketaatan kita, belum tentu dakwah kita, amalia kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Maka ini Allah Subhanahu wa taala, orang sholat saja Pak, orang sudah sholat ini Pak, sholat ini amal yang tinggi, tapi Allah masih ancam fawailul lil musallin. Ini tandanya berarti tidak setiap amal itu bisa kemuliaan Pak. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Dalam arti celaka juga orang-orang yang keluar dengan jamaah takbir. Ini dalam arti sholat saja seperti itu, apalagi keluar dari Allah. Kenapa celaka? Yang keluarnya itu sahur, yang keluar itu sahur dalam kelalaian. Masya Allah. Sahabat meninggalkan itu seperti orang mati, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kita keluar, anak ayam mandi, kita tahu posisinya.
Ini hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita memahami perkara ini Pak dengan cara apa? Paham itu bukan dengan duduk dalam bayangan, bukan. Paham itu hanya dengan keluar Pak. Kalau orang paham hanya duduk di dalam bayang, ya banyak-banyak duduk dalam ceramah kajian, dalam banyak-banyak langsung sholat itu tidak. Paham itu bagi orang yang keluar di jalan Allah. Kalau orang yang tidak keluar, dia cuma tahu, tidak paham. Ingin paham, keluar. Boleh dia sembahyang 2 jam lebih dia bayang. Ulama hadis banyak diundang awal-awal tabligh ini. Ada orang awam, orang lewat juga ada. Ketika itu berusaha malah diterima oleh para ulama yang bawa juga ulama. Maka pentingnya kita mau melihatkan ulama kalau mereka perlu ikut dalam usaha. Melihat ini apa? Ini ulama tidak ada siapa masuk jenggot. Muliakan mereka. Lidah mereka itu adalah petunjuk bagi umat. Nah, kalau dia ceramah jangan terima jemaah, satu kampung tidak terima. Karena apa? Cuma dia dapat target. Ustaz kalau barokah tersinggung di situ dia sampaikan jangan terima jemaah, tidak terima. Jadi sahabat, kalau yang kumpulkan ulama semua, maka oleh saya sampaikan, kira-kira siapa yang paham dengan isi bayang saya banyak katakan Ustaz. Coba ulangi poin-poin daripada bayang saya. Oh, poinnya ini. Mantap. Kamu? Nanti tadi kamu duduk tidak paham. Tidak. Apa yang kamu paham? Yang saya pahami itu terakhir. Maulan apa itu? Saya mau bulan apa bulan? Ini yang paham. Itu langsung. Sudah sabar kan? Kira-kira paham semua insyaallah? Ini sedikit dari insyaallah. Paham semua insyaallah? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini kita sudah di penghujung. Zaman fitnah digital. Sehingga sekarang itu ada wacana bahwasanya sudah digital yang kerja. Tidak perlu ke kantor, bikin aplikasi, kirim di kantor sudah. Langsung jadi itu apa urusan kita di kantor. Zaman digital serba gampang. Dulu kirim uang di pesantren anak jauh sekali sampai. Sekarang klik telepon, beli, kirim akan muncul langsung sana. Anak di sana tidak susah lagi. Serba gampang. Tapi ingat, kemudahan ini kalau kita tidak pergunakan untuk di jalan Allah, maka bukan menjadi kemudahan, malahan menjadi maksiat. Dulu orang mampu tahajud itu Pak, sampai air itu masih disuruh dia tiba, ada ke sungai, mereka mampu jaga sholat mereka, bangun tahajud kan. Sekarang lebih mudah lagi Pak, itu air sungai dia bila datang tanpa buang air sudah di kamar, tanpa mandi sudah di kamar, keran wudhu sudah di kamar, tapi sholat subuh tidak ada. Jadi kan? Maka kemudahan ini Pak yang membuat kita. Maka oleh karena itu sekarang itu diperbanyak jamaah jalan kaki dengan tertib dengan jamaah berjalan kaki. Jamaah berjalan kaki itu bagaimana? Yang itu jamaah yang jarang dimusuh oleh penempatan. Jadi jangan mengharap sudah dimusuh jalan kaki Don PO dengan apa cuma habis jiwa bisnis tidak antar jamaah diharap ke sini memang bagus ya. Begitu orang antar selamat bekerja. Tidak dimusuh. Sehingga potensi jamaah tidak berkembang, tidak ada taskilan, dia tidak makominya tidak terterima, dia tidak gerakan jamaah untuk taskil. Ini sekarang makomi seperti itu. Dia sendiri tidak mampu makomi, tidak terterima karena apa? Waktu kematian dia tidur, 7 hari dia tidak hadir. Ini Pak.
Nanti yang 40 hari baru karena potong sapi. Maju kasar lagi cuma dimakan lagi digunakan setiap bayar bro. Ini penyakit karbon seperti itu Pak, sehingga tidak terterima Pak. Bakti kerja bakti dia tidak itu sulit untuk makomnya. Baru jamaah datang kesempatan Pak, karena orang tahu aib-aib kita di halaqah itu, maka kita gerakkan tamu-tamu yang mereka tidak kenal untuk mentasbih mereka. Itu manfaat daripada jamaah gerak di halaqah kita. Nah sekarang ini saya rasa semua halaqah ada jamaah karena baru selesai jam berapa. Maka di nusrah, didalili di jamaah supaya mendapatkan tazkirah, membantu kita untuk kerja makomnya. Tidak ada repot-repot kita. Tidak harus seminar, tunggu anak itu tidak harus. Cuma kita keluar, pulang kita makom. Itu kerja kita sampai hari kiamat, insya Allah terselamatkan pada fitnah. Fitnah sekarang ini banyak sampah, tidak bisa dihindari lagi. Kecuali kita tanamkan akidah, tauhid, iman, amal agama kepada anak-anak. Lalu bagaimana anak sekarang pegang HP? Sulit dan apa? Jadi orang tua, suami itu pakai HP. Melarang anak pakai HP, orang tua juga pakai HP. Jadi selain kita berkorban, hidupkan 5 amal itu, insya Allah mudah kita untuk keluar dari Allah. Insya Allah. Hadirin Allah SWT, di belakang sudah disediakan konter taskil. Taskil lagi Pak, konter taskil. Yang pertama taskil, coba buka jalan Pak. Buka jalan tengah Pak. Misalkan taskilan itu ke meja taskil Pak, belum ada yang ke kamar mandi. Tidak ada taskil di kamar mandi sekarang. Taskil ke konter taskil. Ya. Yang pertama, derun itu pilihan Allah, yaitu buah-buah yang bagus tidak ada catat, dia luheliolo, pepaya dia luheliolo, nanaki. Mau ekspor keluar tidak, mesti buah-buah yang bagus. Di Arab Saudi, di Amerika itu buah dari Indonesia dan China yang bagus-bagus. Nah begitu juga, mau lihat kualitas kartu yang bagus itu negeri jauh. Sempurna India, sempurna apa, seterusnya. Salah. Yang pernah India, Pakistan, Bangladesh, insya Allah segera daftar 4 bulan, 6 bulan negeri jauh. Kalau negeri jauh sekarang 6 bulan, 2 bulan kita di Jakarta untuk ngurus paspor dan sampai Jakarta, kemudian kita keluar 4 bulan negeri jauh. Boleh Pak, yang sementara bergerak Pak, jemaah 40 hari dan 4 bulan, boleh Pak berdiri. Yang sudah bergerak 40 hari dan 4 bulan, boleh berdiri dulu. Yang sudah bergerak, masalah. Nanti di situ kasih jalan yang di depan sini, kasih jalan tengah. Yang 40 hari nanti kumpul dengan Pak Dadan dulu insya Allah. Silakan. Nah, sebelah kanan. Utara. Yang 4 bulan kumpul dengan Pak Numan, yang gerak semua. Yang 40 hari dengan Pak Dadan dengan Pak di luar. Kita tidak. Yang 40 hari dengan Pak Dadan, 4 bulan dengan Pak Numan. 4 bulan dengan Pak Numan. Silakan Pak. Yang ini Pak, yang mau belajar dulu ini Pak. Baru yang bergerak ini Pak, masalah. Silakan. Yang sementara bergerak Pak, masalah. Nanti ditaskan di dokter. Bisa yang belum bergerak, yang belum bergerak nanti maju lagi ke depan. Yang belum bergerak masalah maju lagi ke depan. Boleh Pak, di luar ada Pak Numan nanti dibantu, di tasnya yang lain bantu Pak Numan. Kemudian Pak datang juga dibantu insya Allah. Seperti yang kemarin kita telah buat, orang tua kita telah sampaikan bagaimana yang 40 hari insya Allah ada niat untuk berangkat 4 bulan sehingga jumpa dengan Pak datang di luar insya Allah. Bisa tambah nagasannya. Kemudian yang 4 bulan insya Allah